Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Karena kita kali ini sedang mengalami pandemi COVID-19. Bahkan bukan di Indonesia saja, namun seluruh dunia sedang mengalami. Dan sekarang kita juga sedang menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Semoga di bulan suci Ramadan ini dan kita sedang mengalami pandemi COVID-19, semoga tidak mengurangi ibadah kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga kita selalu diberi kesehatan. Dan saya di sini akan membawakan materi, yaitu materi tentang berpikir positif. Semoga materi ini bisa bermanfaat, karena kita sekarang sedang disuruh untuk di rumah saja. Dan jangan berpikir positif ini, semoga ketika kita disuruh di rumah saja kita tidak stres. Ya biasanya kita bisa keluar, bisa main, atau melakukan kegiatan di luar gitu. Sekarang untuk ditahan dulu, untuk di rumah saja, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan pastinya. Berpikir positif ini menurut saya sangat-sangatlah penting, apalagi dalam keadaan yang genting seperti ini ya, sedang adanya pandemi. Dengan adanya kita berpikir positif, membuat imun ataupun dalam pikiran kita menjadi fresh gitu, dan membuat imun kita menjadi kuat, tidak gampang terkena sakit atau terkena virus. Dan semoga saja adanya materi ini bisa membantu teman-teman semua. Berpikir positif adalah merupakan sebuah sikap mental yang mencerminkan pemikiran, perkataan, dan gambaran yang dimiliki seseorang selaras dengan pertumbuhan, perkembangan, dan kesuksesan yang ingin dicapai. Dengan kata lain, pikiran positif mengharapkan adanya kegembiraan, kesenangan, dan kesuksesan dari setiap situasi maupun tindakan yang dilakukan. Jadi, berpikir positif ini merupakan sebuah tindakan ya, atau pemikiran yang merupakan dari sikap mental kita yang berada dalam otak kita, agar selalu mencerminkan hal-hal positif ya. Misalnya, biasanya kan sekarang kita lagi menghadapi pandemi ini. Biasanya kan kita langsung kayak terlalu insecure gitu, terlalu batuk sedikit nih langsung kayak tiba-tiba dikiranya takut terkena virus nih, atau pusing sedikit langsung terkena virus nih gitu. Sebetulnya hal-hal tersebut malah justru membuat daya imun kita tuh lemah gitu. Harusnya hal tersebut bisa ditanggulangin ya dengan kita harus berpikir positif. Mungkin cuma batuk biasa gitu atau apa. Tapi kalau memang misalnya kalian mengalami batuk, lalu mengalami sesak nafas, terus sepertinya badannya panas, mending langsung diperiksakan saja ke rumah sakit seperti itu. Lalu ciri orang yang berpikir positif, yang pertama adalah menikmati hidup. Yang kedua adalah melihat masalah sebagai tantangan. Yang ketiga itu mensyukuri apa yang dimiliki. Lalu yang keempat, mengenyahkan pikiran negatif lalu segera setelah terlintas benaknya. Tidak mengenalkan gosip yang tidak menyentuh. Lalu tidak bikin alasan tapi langsung bikin tindakan. Lalu selanjutnya, pikiran terbuka untuk menerima ide dan saran. Selanjutnya, menggunakan bahasa yang positif. Lalu yang selanjutnya adalah menggunakan bahasa tubuh yang positif. Lalu untuk penjelasan yang pertama yaitu menikmati hidup. Memikirkan positif akan membuat seorang menerima keadaannya dan besar hati, meski tak berarti ia tak berusaha untuk mencapai hidupnya. Tapi ia akan lebih sehat secara jasmani dan rohani, dan ia pun akan memancarkan suasana yang positif pada lingkungan. Jadi mau bagaimanapun keadaannya, mau bagaimanapun sikonnya gitu,
kita harus tetap bisa menikmati hidup kita. Karena dengan kita bisa menikmati hidup kita, akhirnya kita kayak lebih santai, lebih rileks gitu dalam menikmati hidup kita. Jadi tidak ada beban gitu dalam pikiran kita. Santai, walaupun kita misalnya gagal dalam sebuah pencapaian gitu, gagal. Jangan terlalu difikirkan sekali kegagalan tersebut. Tapi yang harus dilakukan adalah bagaimana cara kita bisa bangkit dan bisa bangkit lagi untuk mencapai sesuatu yang diinginkan tersebut. Lalu saya melihat masalah sebagai tantangan. Karena masalah dianggap sebagai tantangan, maka ia akan tertarik untuk menyelesaikan dengan tuntas. Jadi ketika kita mendapatkan masalah gitu dalam hidup kita, pastinya semua orang yang hidup pasti akan punya masalah gitu. Dan anggap saja masalah itu sebagai sebuah tantangan bagi kita untuk kita bisa selesaikan. Karena dengan menganggap masalah sebuah tantangan akan membuat kita, dalam diri kita, dalam hati kita menjadi lebih kuat gitu untuk bisa menyelesaikan tantangan tersebut. Untuk selanjutnya itu mensyukuri apa yang dimiliki. Tidak berkeluh kesah tentang apa yang tidak dipunyai. Karena rasa syukur akan membuat hidup menjadi lebih bahagia. Lalu yang selanjutnya, mengenyahkan pikiran negatif. Yaitu memelihara pikiran negatif bisa menimbulkan masalah seperti pikiran kalut, suntuk, cemburu dengan orang lain, menuntut kepada pemerintah, kebencian, bosan, dan hati sedih. Jadi janganlah kalian tuh memelihara pikiran-pikiran negatif dalam pikiran kalian. Tanamkan selalu berpikir positif. Karena dengan berpikir negatif kalian sendiri akan menjadi orang yang bingung sendiri, yang menjadi orang yang bisa stres nantinya memikirkan hal negatif tersebut. Karena hal yang kalian pikirkan negatif itu belum tentu terjadi gitu adanya. Jadi harus tetap dalam berpikir positif. Itu penting sekali. Dan untuk selanjutnya itu tidak mengenalkan gosip yang tidak menentu, ataupun berita-berita hoax di luar sana yang sekarang ini lagi marak sekali, berita-berita hoax yang beredar gitu, dan kita sendiri harus bisa selektif dalam memilih ataupun mendengarkan atau membaca sebuah berita gitu, harus bisa selektif lah. Kita cek lagi apakah ini kabarnya benar apa tidak, seperti itu. Dan kalaupun ada mendengarkan gosip yang omongan dari teman kita yang tidak baik ataupun apapun itu, kita harus bisa menghindarinya gitu. Kita harus bisa selektif dalam memilih omongan-omongan yang masuk ke dalam telinga kita. Lalu yang selanjutnya itu tidak bikin alasan, tapi langsung bikin tindakan. Apabila dia melakukan kesalahan, maka dia tidak berusaha mencari pembenaran atas kesalahan tersebut, tetapi langsung minta maaf dan melakukannya. Misalnya kita membuat kesalahan nih, kita harus bisa sadar apakah kita membuat kesalahan, dan kita tidak berusaha untuk menjadi pembenarannya, tapi kita harus langsung bisa minta maaf pada orang tersebut. Itu termasuk dalam berpikir positif juga. Tindakan. Yang selanjutnya, pikiran terbuka untuk menerima saran dan ide. Karena dengan begitu, boleh jadi ada hal-hal baru yang akan membuat segala sesuatu lebih baik. Ia tidak menutup ide-ide orang lain yang negatif. Jadi kita harus bisa menerima gitu. Ketika misalnya ada seseorang itu yang memberikan saran, memberikan ide kepada kita tentang sikap ataupun sifat kita gitu. Oke, kita terima, kita renungkan gitu. Kita masukkan dalam diri kita gitu. Terus kita proses lagi agar hal itu bisa lebih baik lagi buat kita sendiri. Atau menggunakan bahasa positif, yaitu kalimat-kalimat yang bernadakan optimis seperti itu, yang saya pasti bisa gitu, saya harus bisa. Tanamkan seperti itu. Itu merupakan kalimat positif, dan nadanya itu nada-nada optimis yang hanya membuat kita tuh menjadi kuat, lebih tertantang, lebih ingin maju lagi gitu. Seperti itu. Yaitu untuk selanjutnya menggunakan bahasa tubuh yang positif. Misalnya wajah yang ramah, senyum, berjalan dengan langkah yang tegap, dan gerak tangan yang ekspresif. Itu merupakan
sebuah ciri-ciri gitu, ciri-ciri orang-orang yang mempunyai pikiran-pikiran positif dalam hidupnya. Pasti mereka akan kelihatan banget lah, kalau dari wajahnya, dari langkahnya, dari gerakan-gerakan tubuhnya tuh udah kelihatan banget. Lalu untuk selanjutnya itu peduli pada citra diri. Mereka berusaha tampil dan melakukan penampilan yang terbaik, bukan hanya di luar, tapi juga di dalam. Orang yang punya pikiran positif cenderung akan berpakaian dengan sopan, menata rambut, dan tampak bersih. Jadi kelihatan lah pokoknya kalau orang-orang yang mempunyai pemikiran positif seperti itu. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Pesan saya, jaga kesehatan dan jangan lupa tetap di rumah saja. Semoga bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.